Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Nia. Kali ini kita akan membahas buku Pedazur chapter 6, yaitu General Method of Multiple Regression Analysis, Matrix Operation. Oke, sebelumnya kita sudah membahas chapter 2, yaitu Simple Linear Regression. Lalu chapter 5 isinya tentang regresi dengan 2 IV. Nah, kali ini kita akan membahas metode yang bersifat umum, ya, General Method of Multiple Regression Analysis. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada saat kita membahas di bab 2, di chapter 2, dia spesifik untuk regresi yang IV-nya 1. Begitu juga dengan chapter 5, bahasannya spesifik, dia membahas tentang regresi IV-nya 2 gitu. Nah, kali ini kita sudah naik kelas lagi, di mana kita akan belajar tentang metode yang sifatnya umum. Umum di sini apa sih maksudnya? Umum di sini adalah dia berlaku untuk berapapun IV-nya. Jadi metode yang kita akan bahas kali ini adalah multiple regression analysis yang bisa digunakan baik untuk IV-nya 1, 2, 3, dan seterusnya, ya. Oke. Nah, untuk memudahkan teman-teman, mau tidak mau harus menggunakan matriks, ya. Jadi metode ini dibahas dengan menggunakan operasi matriks. Jadi nanti semua data dinyatakan dalam bentuk matriks. Oke, mari kita lihat ya, teman-teman. Sebelumnya, saya akan sampaikan dulu kepada teman-teman bahwa sebetulnya bahasan multiple regression analysis ini tidak banyak berbeda dengan chapter 5, ya. Jadi mengenai hal-hal penting dalam regresinya sama. Konsep dasarnya sama. Yang berbeda adalah bagaimana cara menghitung parameter. Ya, jadi kuncinya ada di mana? Sebetulnya kuncinya ada di nomor 1, yaitu di persamaan regresi, mengenai bagaimana cara menentukan parameter persamaan regresinya. Ya, coba kita lihat ya chapter 6 ini seperti apa. Di bahasan awal, Pedazur membahas mengenai persamaan regresi. Di sini dituliskan bahwa untuk K independent variable, ya, jadi kalau kita punya IV sebanyak K, maka persamaan regresinya seperti ini. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan BKXK ditambah E. Jadi kalau kita punya K-nya sama dengan 1, berarti berhenti sampai B1X1 plus E. Kalau IV-nya 2, berarti berhenti sampai B2X2 ditambah E, ya. Kalau saya punya K-nya 10, ya berarti Y sama dengan A ditambah B1X1 tambah B2X2 ditambah titik-titik ditambah B10X10 ditambah E, begitu ya. Oke, nah, metode apa yang digunakan untuk menjawab solusinya untuk menghitung nilai parameternya? Maka metode yang digunakan masih sama, ya. Jadi dia masih meminimumkan sum square error atau sum square residu dengan namanya metodenya least square. Jadi metodenya pun masih sama. Oke, sekarang data yang kita punya akan dinyatakan dalam bentuk matriks, dalam bentuk persamaan regresi, di mana dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut, ya, ada di persamaan 6.2. Teman-teman nanti kalau punya cetakan bukunya bisa dikotakin, ya, bisa digaris bawahi. Persamaannya menjadi Y sama dengan matriks X dikali B ditambah E, di mana Y-nya ukurannya N kali 1, N-nya di sini adalah banyaknya data, ya, banyaknya sampel, teman-teman. X di sini ukurannya N dikali 1 plus K. Oh, kenapa jadi 1 plus K? Kita lihat nanti di bawahnya, ya. B ini ukurannya 1 plus K kali 1 dan E N kali 1. Sekarang kita lihat rinciannya. Nah, ini dia. Jadi data Y dinyatakan dalam bentuk matriks Y seperti ini.
Ya, nanti saya akan sajikan contoh soalnya ya teman-teman. Nah, di matriks X kita akan menambahkan kolom pertama ini dengan angka 1. Nah, untuk apa ditambahkan angka 1 di kolom pertama? Supaya kita bisa menghitung nilai A, konstanta ya. Oke. Nah, yang berikutnya kita tinggal memasukkan data X saja. Ya, mulai dari X untuk orang ke-1 sampai dengan orang ke N, X2 mulai dari orang ke-1 sampai dengan ke N dan seterusnya. Ini adalah matriks parameternya, ya, matriks B. Jadi, sebetulnya yang akan dihitung adalah matriks B ini. Ya, berapa nilainya? Karena dengan mengetahui nilai matriks B ini, maka kita bisa mendapatkan solusi dari persamaan regresinya. Ya, dan E ini dia simbol bahwa hal-hal yang mempengaruhi Y itu ada selain X, ya, dan semuanya dinyatakan dalam bentuk E atau residu. Oke. Nah, setelah melalui penurunan rumus teman-teman, saya tidak akan bahas penurunan rumusnya seperti apa. Yang jelas di sini Pedazur langsung menampilkan bahwa solusi untuk B, ya, yang meminimumkan sum square error adalah ini persamaan 6.3, ya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, pusat dari bahasan chapter 6 ini sebetulnya ada di persamaan 6.3, ya. Dimana persamaan ini memiliki kekuatan yang sangat besar, ya, memiliki makna yang sangat besar karena melalui persamaan inilah kita bisa mendapatkan koefisien regresi dengan mudah, ya, dengan mudah. Tapi tentu kita tidak akan menghitung B ini secara manual kalau K-nya banyak, kalau IV-nya banyak, gitu. Kenapa? Karena kita harus inverse matriks, ya. Semakin besar K-nya, maka ukuran matriks yang harus di-inverse juga semakin besar, gitu. Sehingga nanti kita akan lihat contoh soalnya. Tetap aja contoh soalnya K-nya sama dengan 1, ya, karena inverse matriks secara manual itu terbatas, seperti itu. Nah, teman-teman boleh garis bawahi ini, kalau perlu ditatap, dihafalkan, ya. Karena apa? Karena ini adalah poin penting di dalam multiple regression analysis, ya. Nah, rumus ini pula lah yang tertanam di dalam software di mana software tersebut membantu kita menghitungkan koefisien regresi, ya. Jadi dia nggak menggunakan rumus yang satu persatu kayak kemarin untuk K sama dengan 1 rumusnya apa, K sama dengan 2 rumusnya apa, tapi dia menggunakan matriks seperti ini, di mana rumus ini dia general, berlaku untuk berapapun jumlah IV-nya, ya. Nanti kita lihat, ya, contoh soalnya. Nah, sebelum contoh soal saya berikan, kita akan lihat dulu Pedazur juga di sini sebetulnya ngasih contoh soal, teman-teman. Ya, dia menggunakan data yang ada di tabel 2.1 atau 3.1. Ya. Dia menghitung B melalui persamaan yang tadi, X transpose X diinversi, ini inverse, dikali dengan X transpose Y. Kemudian akan didapat, ini proses penghitungannya, dia ngitung X transpose X dulu, bagian yang kiri, ya. Lalu dia menghitung bagian yang kanan, X transpose Y-nya dia hitung. Lalu dia menghitung matriks dulu. Nah, teman-teman bisa lihat kalau IV-nya 1, ukuran matriks yang harus diinverse itu ukurannya 2x2. Ingat-ingat lagi waktu SMA teman-teman sudah belajar matriks dan sudah tahu bagaimana cara menginverse matriks untuk ukuran 2x2, ya. Teman-teman masih ingat, ya? 1 per AD min BC dikali, nah ini D sama A nya ditukar, lalu B nya dikasih minus, C nya dikasih minus, ya. Oke. Nah, ini dia. Setelah di inverse didapat ini matriks inverse-nya, kemudian dia kalikan X transpose X inverse ini adalah nilai X transpose Y-nya, sehingga didapat matriks 5,05, matriks ukurannya 2x1, ya.
baris ke-1 kolom ke-1 5,05, baris kedua kolom ke-1 0,75. Ini menandakan angka yang pertama adalah nilai A-nya atau konstanta, dan yang keduanya adalah nilai B1 atau koefisien regresi dari X, sehingga persamaan regresi didapat di aksen sama dengan A ditambah BX, A-nya 5,05 ditambah B-nya 0,75 dikali X. Ya, oke. Nah, yang berikutnya adalah dia menunjukkan bagaimana cara menghitung sum of square regresi, ya, SSReg. Nah, teman-teman bisa menebak ya, kenapa kemudian Pedazur di sini membahas SSReg? Itu karena dia mau menghitungkan R square. Ya, dia kasih tahu caranya, bagaimana cara menghitung SSReg ketika data kita sudah ada dalam bentuk matriks. Nah, dia sudah buatkan rumusnya, kita bisa mengikuti ini ya. Kalau SSReg yang pakai metode biasa kan, kalau IV-nya 1 B dikali sigma XY ya. Nanti kalau IV-nya 2, SSReg-nya B dikali sigma XY-nya ada 2 suku. Nah, ini kalau ini berlaku umum dia berlaku untuk berapapun IV-nya. Ya. Di sini dia kasih contoh, X transpos Y-nya sudah tahu nilainya tadi sudah dihitung di atas, B-nya juga sudah tahu, tinggal ditransposkan saja. Ya, nilainya ini. Didapat nilai SSReg-nya 22,5. Ya. Kalau di sini dia menghitung sum square residu ya. Sum square residunya dinyatakan dengan rumus 6.5. Ya. Kita bisa juga menghitung sum square Y-nya. Ya, teman-teman, untuk mendapatkan R square. Oke. Jadi rumus S square-nya apakah masih sama, Bu, dengan chapter sebelumnya? Jawabannya iya. Jadi R square-nya masih tetap SSReg dibagi SSY. Yang berbeda adalah SSReg-nya, sedangkan SSY-nya masih sama. Kenapa? Karena SSY tidak bergantung kepada X ya. Jadi SSY-nya masih sama seperti sebelumnya. Yang berbeda adalah SSReg-nya, di mana SSReg dihitung melalui persamaan 6.4. Kemudian, nah ini dia ya, yang tadi saya ceritakan teman-teman, bahwa R square ya masih sama, yaitu SSReg dibagi SSY ya. Ini sum square Y kecil ya teman-teman, jadi masih sama. Oke, kita lihat apa berikutnya yang dibahas. Nah, sudah selesai. Jadi teman-teman, apa yang membedakan sebetulnya chapter 2 dengan chapter 5 dengan chapter 6 ini adalah tadi bagaimana cara menghitung B dan SSReg, sedangkan sisanya lainnya sama ya, ngikutin seperti itu. Jadi yang membedakan itu saja. Nah, namun kita lihat berikutnya Pedazur membahas apa? Dia membahas tentang program komputer ya. Kita skip. Di bawah masih ada satu bagian lagi. Nah, ini dia ya. Jadi di sini Pedazur menampilkan metode yang berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu dengan dia bilang ini menggunakan deviation score. Teman-teman ingat-ingat lagi, masih ingat deviation score itu apa? Deviation score adalah raw score yang titik nolnya sudah dipindahkan ke rata-rata. Atau dengan kata lain, data yang akan diolah terlebih dahulu dikurangi dengan rata-ratanya. Ya, atau kita simbolnya huruf kecil ya. Jadi kalau Y itu adalah raw score, maka deviation score dari Y adalah Y kecil. Kalau X besar adalah raw score, maka deviation score-nya adalah X dikurangi X bar, simbolnya X kecil ya. Nah, pada bagian ini data yang digunakan bukan lagi raw score, tapi sudah deviation score ya. Dikasih tanda sama Pedazur, kalau yang tadi rumusnya X transpose X diinversi, X transpose Y sekarang pakai D semuanya. Apa artinya? Artinya X yang tadi kita
X yang X data X ya, matriks X-nya itu isinya sudah dalam bentuk X yang sudah deviation score, begitu juga dengan yang Y. Oke, kita lihat apa sih keunggulan dari metode yang menggunakan deviation score ini. Keunggulannya adalah kalau tadi kita punya banyak IV itu sejumlah K, dengan metode yang pertama ukuran matriks yang harus diinverse adalah K plus 1. Misalkan saya punya IV-nya 1, banyaknya IV 1, maka dengan metode 1 ukuran matriks yang harus diinverse adalah 2 kali 2. Oke, misalkan saya punya banyaknya IV adalah 3. Dengan metode 1 saya harus menginversi matriks ukuran K plus 1 atau 4 kali 4. Nah, dengan metode 1 maka kita harus menginversi matriks yang ukurannya lebih besar 1 dibandingkan dengan banyaknya IV-nya. Berbeda dengan metode yang kedua ini. Kalau saya punya K IV, maka ukuran matriks yang harus diinversi ya tetap K. Gitu. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah di metode yang kedua ini ya, di dalam matriks parameternya itu nggak ada A. Jadi A-nya dihitung terpisah. Jadi matriks B-nya apa isinya? Isi matriks B-nya hanya koefisien regresi saja. Sedangkan A-nya dihitung terpisah. Nah, ini. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat ketika mendapatkan nilai B ya. Matriks B-nya udah didapat 0,7 sekian dan 0,5 sekian, maka ini bukan nilai A dan B, tapi ini nilai B1 dan B2. Gitu. Lalu bagaimana cara dia menghitung A-nya? A-nya dihitung terpisah melalui persamaan 6.8. Nah, ini cara ngitung A-nya juga sama seperti di chapter 5 ya. Jadi A sama dengan Y bar dikurangi B1 X1 bar dikurangi B2 X2 bar. Ya, jadi A-nya dihitung terpisah. Sedangkan B-nya isinya koefisien saja. Oke. Nah, di sini dia memberi contoh bahwa ini nilai B1 0,70, nilai B2 0,59 dan nilai A-nya minus 0,4, sehingga persamaan regresinya Y aksen sama dengan minus 0,47, 0,5 ditambah 0,7 sekian X1 ditambah 0,5 sekian X2. Ya. Apa yang dia bahas berikutnya? Oh, sama. Dia akan membahas sum of square regresi guna untuk menentukan R square. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, namun teman-teman nanti akan diberi tugas mengerjakan soal ya. Kita akan menggunakan cara satu saja, di mana A akan dihitung bersama dengan B. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.